Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ismayani, guru kuliner SMKN 3 Cimahi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mata pelajaran dasar-dasar kuliner kelas 10, yaitu tentang inovasi dalam bidang kuliner. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan inovasi dalam bidang kuliner diantaranya adalah fusion food dan food gastronomi. Untuk fusion food dan food gastronomi sudah Ibu share di YouTube beberapa bulan yang lalu. Tetapi saat ini Ibu akan menyampaikan tentang gastronomi molekuler, yaitu lanjutan dari food gastronomi. Apa pengertian gastronomi molekuler? Gastronomi molekuler adalah ilmu yang mempelajari perubahan molekuler serta perubahan fisika dan kimia dari bahan pangan selama proses memasak. Gastronomi molekuler merupakan keterampilan dalam seni memasak dengan memadukan ilmu sains seperti teknik memasak, nutrisi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan smell and taste saat manusia sedang menikmati makanan tersebut. Bagaimana sejarahnya? Gastronomi molekuler pertama kali dicetuskan oleh Joseph Berchu, Prancis pada tahun 1801. Dalam buku Physiology of Taste karya Brillat Savarin, Berchu menamai gastronomi gourmet. Gagasan Berchu banyak menentukan arah perkembangan French cuisine. Sebagai sebuah disiplin ilmu, gastronomi molekuler digagas sejak tahun 1988 oleh Nicolas Curti, diteruskan oleh Herb Diess. Nicolas Curti dan Herb Diess menjadi co-director dari Molecular and Physical Gastronomy di ERIS. Herb Diess mengubah nama Molecular and Physical Gastronomy menjadi Molecular Gastronomy pada tahun 1998. Teknik gastronomi molekuler diantaranya 1. Spherification, 2. Gelling atau jellification, 3. Emulsification, 4. Suspension, dan 5. Freezing. Apa itu spherification? Spherification adalah proses kuliner membentuk cairan menjadi bola dan biasanya menggunakan natrium alginat dan kalsium klorida atau kalsium laktat glukonat yang secara visual dan tekstur menyerupai telur. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh L. Bulli pada tahun 2023, yaitu proses menjadi cairan menjadi jelly atau jellification berbentuk bola atau sphere. Sphere yang terbentuk memiliki membran tipis berisi cairan yang memiliki membran tipis berisi cairan memiliki cita rasa sehingga sedikit saja sphere ditekan langsung akan terasa pecah di mulut. Untuk gambarnya dapat dilihat di sebelah kiri. Apa gelling atau jellification? Gelling atau jellification adalah proses mengubah cairan menjadi gel yang dapat menghasilkan berbagai tekstur, mulai dari gel yang lembut dan elastis hingga yang keras dan rapuh. Contoh pembuatan jelly mie yang bahan dasarnya agar-agar, yaitu senyawa alami pembuat gel
yang berasal dari dinding alga merah kelompok famili Gelidiaceae. Untuk gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan. Apa emulsification? Emulsification adalah proses menciptakan busa yang menitik beratkan aroma dengan teknik emulsification. Teknik ini menggunakan bahan yang disebut soy lecithin, yaitu jenis emulsifier yang diekstrak dari kedelai dan digunakan untuk membuat buih pada gastronomi molekuler. Suspension. Suspension adalah proses pengentalan yang memungkinkan buah-buahan, Javier, dan herbal tersuspensi dalam cairan. Santan atau zat pengental memiliki kemampuan untuk meniru tekstur krim. Creaminess ini dibuat oleh ikatan yang bergabung antara molekul karet yang membentuk jaringan yang menangkap udara dalam cairan. Teknik ini diterapkan pada mixologi untuk meningkatkan viskositas atau kekentalan dari minuman. Freezing. Freezing atau pembekuan adalah penggunaan nitrogen cair untuk memasak berbagai makanan dingin, terutama es krim. Bahan baku gastronomi molekuler. 1. Kalsium laktat atau kalsium laktat, yaitu bahan yang digunakan dengan natrium alginat dalam proses purification. 2. Natrium alginat, yaitu bahan pembentuk gel alami yang diekstrak dari ganggang coklat yang sering dikombinasikan dengan garam dan kalsium dalam proses purification. 3. Agar-agar, yaitu bahan pembentuk gel alami yang diekstrak dari ganggang merah dan digunakan untuk membuat mutiara padat, spaghetti gel, dan jelly. 4. Gelatin, yaitu bahan yang memiliki tekstur dan menimbulkan efek meleleh di mulut sebagai agar-agar tradisional. 5. Gelon gum, yaitu bahan pembentuk gel yang dapat diproduksi secara komersial melalui fermentasi bakteri serta berfungsi untuk mengikat, menstabilkan, atau memberi tekstur pada makanan olahan. 6. Lotakaragem. Lotakaragenan dan kapakaragenan, yaitu bahan pembentuk gel alami yang diekstrak dari ganggang merah dan digunakan untuk menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut dan elastis. 7. Metil selulosa, yaitu pengemulsi alami yang berasal dari selulosa. Metil selulosa digunakan untuk membuat busa menjadi lebih padat saat terkena panas dan membuat gel yang akan meleleh saat dingin. 8. Soy lecithin, yaitu pengemulsi alami yang diekstrak dari kedelai dan sering digunakan untuk membentuk larutan encer menjadi udara. 9. Nitrogen cair, yaitu komponen utama udara yang digunakan dalam bentuk cairannya untuk membuat es krim yang teksturnya paling halus dan dimasak secara dingin. 10. Maltodextrin, yaitu
gula yang tidak manis, dan banyak digunakan dalam kreasi makanan sebagai pembawa aroma yang dapat ditaburkan di atas makanan. 11. Santan gam, yaitu pengental alami yang berasal dari glukosa melalui proses fermentasi. Santan gam sering digunakan untuk menstabilkan emulsi dan mengentalkan saus dan minuman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.